tukang adu domba, wahai Amirul Mukminin, itu tidak mungkin jujur. Jadi tidak akan pernah jujur seseorang yang suka mengadu domba. Maka Raja Sulaiman ini tersadar dengan nasihat daripada Az-Zahrinya. Beliau berkata kepada laki-laki itu, sadaqta idhab bisalamah. Silahkan kamu pulang dengan selamat. Artinya laki-laki yang dituduh tadi tidak jadi dihukum. Nah, jadi cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan pernah kita percaya kepada laporan yang laporan itu membuat kita marah, benci kepada seseorang yang mengadu kita dengan orang lain. Dalilnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang namimah. Malam minggu yang lalu kita telah mengkaji tentang bahayanya sifat namimah tersebut, di mana namimah itu mampu membunuh orang dalam sekejap, yang padahal kalau tukang sihir mungkin bisa melakukan dalam sebulan, tapi orang yang mengadu domba yang melakukan namimah bisa membunuh dalam sekejap, seperti cerita sepasang suami istri yang telah kita bacakan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa namam, pengadu domba, lebih berbahaya daripada tukang sihir, bahkan lebih jahat daripada syaitan. Karena kalau syaitan dia menipu, memperdaya kita, tapi tukang adu domba ini secara terang-terangan dia dapat menghancurkan kita. Maka oleh karena itu para jemaah, jangan sampai kita termasuk salah satu daripada korban tukang adu domba ini, orang yang suka mengadu domba. Maka kita harus punya sikap yang bisa membentengi diri kita daripada pengadu domba tersebut. Nah, bagaimana sikap itu? Inilah yang akan kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an. Al-faqih Abu Lais Samarkandi, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, idza ataka insanun fa akhbaraka anna fulanan qad fa'ala bika kadza wa kadza wa qala fika kadza wa kadza fa innahu yajibu alaika sittatu asya. Apabila engkau didatangi oleh seseorang menyampaikan berita kepadamu bahwa si fulan melakukan
seperti ini terhadapmu, dan mengatakan seperti ini kepadamu, maka wajib di atasmu 6 perkara. Nah, jadi para jamaah, kalau kita dapat laporan, dapat pengaduan tentang orang lain, jadi misalnya anak buah kita atau siapapun melaporkan kepada kita tentang orang lain, mengatakan bahwa orang lain melakukan hal sesuatu untuk kita atau mengatakan sesuatu kepada kita, maka supaya kita selamat daripada adu domba, wajib kita memiliki 6 sifat, kata Abu Les. Awaluha, yang pertama sekali yang harus kita miliki, alla tusaddiqahu, jangan pernah kamu membenarkan orang tersebut. Jadi laporan tersebut jangan langsung kita benarkan. Artinya jangan kita termakan dengan laporan tersebut. Kenapa? Li'annan namama mardudatus syahadah inda ahlil Islam, kata beliau. Karena namam, orang yang suka mengadu domba, ditolak persaksiannya di kalangan orang-orang Islam. Jadi orang Islam tidak boleh menerima kesaksian tukang adu domba. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa berita yang dibawa oleh dia dapat membuat kita marah, benci kepada orang lain, berarti berita itu adalah berita adu domba. Dalam bahasa Arab disebut namimah. Maka orang yang membawa berita itu atau laporan tersebut dalam bahasa Arab disebut namam, tukang adu domba. Nah, dalam kalangan Islam, berita yang disampaikan oleh namam itu, tukang adu domba, itu ditolak, tidak boleh diterima. Jadi persaksiannya tidak boleh diterima. Artinya laporan dia tidak boleh kita percaya. Maka kata Abu Les, sikap kita yang pertama, alla tusaddiqahu, kamu jangan sekali-kali membenarkan dia. Sebagai dalil, beliau mengungkapkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujarat ayat 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian fasikun, orang fasik. Jadi Abu Les mengambil ini sebagai dalil, berarti beliau mengatakan bahwa namam, tukang adu domba itu adalah fasik. Karena jelas namam adalah pelaku dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar berarti dia fasik. Nah, berarti salah satu daripada makna fasikun ini adalah namam. Artinya jika seseorang yang bersifat mengadu domba datang kepadamu membawa satu berita, binabain, kata Allah, membawa satu berita, fatabayyanu, maka tabayunlah kalian. Arti tabayun itu meng-cross check berita tersebut, kebenaran berita tersebut. Supaya apa? Antusibu qaumam bijahalah, supaya kamu tidak menimpakan ya, kepada satu kaum dengan sebab kejahilanmu. Artinya jangan sampai dengan sebab kebodohan kita tidak meng-cross check berita yang dibawa tersebut, lalu kita melakukan tindakan terhadap seseorang yang dilaporkan atau sekelompok orang yang dilaporkan itu.
maka akibat tindakan kita, kata Allah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka terhadap apa yang kalian lakukan, kalian akan ditimpa penyesalan. Akhirnya kita akan menyesal nanti kalau kita sudah tahu bahwa laporan tersebut ternyata tidak benar. Maka cross check dulu, klarifikasi dulu berita, jangan percaya. Ada sebuah cerita para jemaah, dzukira anna Sulaiman bin Abdul Malik Amiral Mukminin kana jalisan wa indahu Zahriyu. Disebutkan bahwa Sulaiman bin Malik, beliau adalah Amirul Mukminin, pemimpinnya orang mukmin. Kalau tidak salah ini dari Bani Umayyah. Beliau sedang duduk di saat itu, dan di sisi beliau ada seorang Az-Zahri. Az-Zahri itu nama satu jabatan, menteri lah kalau sekarang. Ada seorang menteri, Az-Zahri. Faja'a rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki, faqala lahu Sulaiman, maka laki-laki itu, ya, maka berkata bagi laki-laki itu oleh Sulaiman, yaitu Amirul Mukminin, balaghani annaka waqa'at fi wa qulta kadza wa kadza. Amirul Mukminin, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik, langsung menuduh laki-laki ini. Kata beliau, sampai laporan kepadaku bahwa kamu menjelek-jelekkan aku dan mengatakan untukku seperti ini, seperti ini. Beliau menerima laporan, lalu beliau menuduh langsung orang laki-laki tersebut. Faqala ar-rajulu, maka laki-laki itu berkata, ma fa'altu wa ma qultu syai'an fika. Aku tidak melakukan dan tidak mengatakan apa-apa terhadapmu, wahai Amirul Mukminin. Faqala lahu Sulaiman, maka Raja Amirul Mukminin Sulaiman itu berkata kepada laki-laki itu, innalladzi akhbarani kana sadikan. Kalau bahasa kita, bagaimana kamu mengatakan kamu tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, sedangkan orang yang melaporkan kepada aku adalah orang yang jujur. Yang melaporkan bahwa kamu mengatakan kamu melakukan seperti itu kepadaku adalah orang yang jujur, kata beliau. Maka Az-Zahri, seorang penasehat menteri yang ada di sampingnya, berkata, la yakunun nammamu sadukan. Tukang adu domba, wahai Amirul Mukminin, itu tidak mungkin jujur. Jadi tidak akan pernah jujur seseorang yang suka mengadu domba. Maka Raja Sulaiman ini tersadar dengan nasihat daripada Az-Zahrinya. Beliau berkata kepada laki-laki itu, sadaqta idhhab bisalamah. Silahkan kamu pulang dengan selamat. Artinya laki-laki yang dituduh tadi tidak jadi dihukum. Nah, jadi cerita ini menunjukkan kepada kita bahwa jangan pernah kita percaya kepada laporan yang laporan itu membuat kita marah, benci kepada seseorang yang mengadu kita dengan orang lain. Dalilnya tadi, yakni kata Abu Lais, in ja'akum fasikum bi khabarin. Makna ayat tadi, jika kamu didatangi oleh seorang fasik dengan satu berita, fanduru fil amr, maka periksalah terhadap berita tersebut. Wala ta'jilu, jangan kamu bersegera atau tergopoh-gopoh melakukan tindakan. Likaila tusibu qaumam bijahalah, supaya kamu tidak ditimpa, ya, tidak menimpakan satu perbuatan terhadap sekelompok orang dengan sebab kebodohan. Jadi orang yang langsung mempercayai berita atau laporan itu tanpa meng-cross check, mengklarifikasi, ayat ini mengatakan jahalah, bodoh, bersifat bodoh. Kalau ada berita langsung kita terima, tidak kita cross check, itu Allah katakan dalam ayat ini
kita bersifat jahalah, bodoh. Jadi makanya pandai-pandai para jemaah di saat masuk berita, cross check dulu kebenaran berita. Perhatikan dulu benar atau tidak. Tanya sama orang yang mengirim berita kepada kita, ini berita benar atau berita hoak. Nah, ya, apakah berita itu dapat membuat orang lain bermusuhan atau tidak? Kalau tidak, baru boleh kita kirimkan kepada orang lain. Kalaupun berita itu benar tapi dapat membuat permusuhan, jangan kirimkan kepada orang lain. Karena kita akan menimbulkan permusuhan, maka kita akan menjadi namam. Yang kedua, sikap yang kedua, wasani antanhahu an dzalik. Sikap yang kedua yang harus kita miliki dalam menghadapi tukang adu domba, hendaklah kamu melarangnya daripada perbuatan demikian. Jadi kalau ada orang yang melaporkan seperti itu kepada kita, yang mengadu kita dengan orang lain, maka kita selain tidak boleh percaya kepada dia, kita juga harus berusaha melarang orang tersebut untuk membawa berita yang dapat menimbulkan permusuhan. Larang dia daripada melapor-lapor seperti itu. Kenapa kita harus melarangnya? Li'annan nahya anil munkar wajib. Karena melarang daripada kemungkaran wajib. Ya, jadi jelas dengan disebutkan li'annan nahya anil munkar wajib, melarang kemungkaran wajib. Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi secara tersirat mengatakan bahwa namimah adalah mungkar. Maka kalau namimah itu adalah perbuatan mungkar, kita wajib melarang orang yang menyebarkan berita namimah untuk berhenti daripada menyebarkan berita tersebut. Waqad qala Allah Ta'ala, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ali Imran 110. Kalian, kata Allah, adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dalam kalangan manusia. Kenapa disebut sebagai sebaik-baik umat? Kalau dari khitab ayat ini adalah para sahabat Nabi yang dikhitab. Kuntum, Nabi dan para sahabatnya. Tapi maksudnya umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang pernah Allah hidupkan di permukaan bumi ini. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena memiliki sifat mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Maka untuk mempertahankan diri kita, jati diri umat Muhammad sebagai umat terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang terdahulu, maka amar ma'ruf nahi mungkar ini harus selalu berjalan di kalangan umat Muhammad. Maka setiap ada kemungkaran, larang. Setiap ada kebaikan, ajak orang untuk melakukan kebaikan. Kalau ini berjalan, maka tetaplah kita sebagai khaira ummah, umat yang terbaik. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bilisanihi. Fa illam yastati fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, kata Rasulullah. Melihat ini artinya mengetahui, bisa menyadari, bisa, tidak mesti harus melihat dengan kepala. Melihat kemungkaran, menyadari adanya kemungkaran, mengetahui adanya kemungkaran, falyughayyir, maka punya kewajiban untuk merubah kemungkaran itu. Yang pertama biyadih, dengan kekuasaan. Ini para ulama tafsirkan bagi para penguasa, orang-orang yang punya kekuasaan. Fa illam yastati, bagi orang-orang yang tidak punya kekuasaan, fa bilisanih, tapi dia punya pengetahuan, punya kecakapan untuk berkomunikasi, maka robah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan bahasanya. Fa illam yastati, jika tidak punya kecakapan berkomunikasi, fa biqalbih, minimal dia harus merubah kemungkaran dengan hati. Apa makna merubah kemungkaran dengan hati? Lam tarda anhu, tidak senang kita terhadap kemungkaran tersebut.
Jangan merasa senang terhadap kemungkaran tersebut. Wadzalika adhaful iman, tetapi kemampuan merubah kemungkaran dengan hati adalah selemah-lemah iman. Cuma minimal walaupun lemah masih ada iman. Makna mukhalafahnya, makna sebaliknya, seandainya kita mengetahui ada kemungkaran, tapi tidak ada usaha sedikit pun dalam 3 tahapan tadi untuk merubah kemungkaran, sama dengan iman kita itu boleh dipertanyakan. Mungkin di saat itu kita sedang tidak beriman. Maka kalau ada berita yang mengadu kita dengan orang lain, kita wajib merubah. Artinya kita wajib memperingatkan orang tersebut untuk tidak suka membawa berita-berita yang mengadu orang lain. Itu sikap yang kedua. Wassalisu, dan sikap yang ketiga, antabghadahu fillahi ta'ala fa innahu asin. Hendaklah kamu marah terhadap orang tersebut fillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk marah terhadap orang yang membawa berita, yang memprovokasi, yang mengadu domba kita dengan orang lain. Kenapa kita harus marah terhadapnya? Fa innahu asin, karena dia adalah pelaku maksiat. Wa baghdul asi wajibun, sedangkan marah terhadap pelaku maksiat adalah wajib. Kita wajib marah kepada pelaku maksiat. Jangan malah senang dengan orang yang melakukan maksiat. Kenapa begitu? Li'annallaha ta'ala yabghaduhu, karena Allah subhanahu wa ta'ala marah terhadap pelaku maksiat. Jadi kalau Allah marah terhadap pelaku maksiat, maka kita pun hambanya harus marah kepada pelaku maksiat. Marahlah kamu kepada apa yang Allah marah, dan cintalah kamu kepada apa yang Allah cinta. Nah, jadi disinilah letak kenapa wajib kita marah kepada tukang adu domba, karena dia adalah pelaku maksiat. Maka kita marah kepada dia karena Allah juga marah kepadanya. Sikap ketiga. Kemudian sikap yang keempat, alla tadunna bi akhikal ghaibi dhannasu. Jangan pernah kamu menduga-duga untuk saudaramu yang jauh itu, artinya orang yang dilaporkan, dengan dugaan yang buruk. Jadi laporan tersebut, berita tersebut jangan sampai mempengaruhi dugaan kita kepada orang lain. Kalau semula kita menganggap orang itu orang baik-baik, jangan karena laporan dia lalu berubah dugaan. Merubah dugaan kita dari orang baik-baik menjadi orang yang jahat. Nah, jadi jangan sampai kita menduga dengan dugaan yang buruk untuk saudara kita. Kenapa? Fa inna isa'atadz dzanni bil muslimi haramun. Karena buruk sangka terhadap sesama muslim hukumnya haram. Jadi menduga-duga yang tidak baik terhadap sesama muslim hukumnya haram. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim ayat surah Al-Hujarat ayat 12, Allah mengatakan inna ba'dad dhanni ismun. Sesungguhnya kata Allah, sebahagian dari prasangka atau dugaan itu dosa. Jadi prasangka kita terhadap orang lain, dugaan kita terhadap orang lain, sebahagiannya kata Allah dosa. Sebahagian bukan. Artinya dugaan yang baik kepada orang lain ini tidak berdosa. Tapi dugaan yang buruk kepada orang yang lain berdosa. Maka kita harus selalu berbaik sangka kepada orang lain. Jangan karena laporan, jangan karena berita-berita yang mengadu domba merubah sangka kita kepada sesama muslim. Dari semula kita menyangka baik menjadi menyangka buruk. Ini tidak dibenarkan. Maka kita harus bersikap dalam menghadapi namam tukang adu domba. Jangan sampai berita yang dia bawa
merubah dugaan kita kepada sesama muslim menjadi dugaan yang buruk. Kemudian sikap yang kelima para jamaah, alla tajassasu an amrih fa innallaha ta'ala naha anit tajassus. Jangan kamu menyelidiki atau mengintai-ngintai tentang orang tersebut, tentang urusannya. Jadi sikap kita yang kelima, jangan karena laporan, karena aduan lalu kita mengintai-ngintai, menyelidiki orang yang diadu, yang dilaporkan kepada kita. Dilarang. Kenapa? Karena mengintai-ngintai itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Fa innallaha ta'ala naha anit tajassus. Karena Allah Ta'ala melarang perbuatan tajassus. Mana dalilnya? Qauluhu ta'ala, juga firman Allah Ta'ala dalam surah tadi Al-Hujurat ayat 12 sambungannya, Allah mengatakan wala tajassasu, jangan kamu suka mengintai-ngintai. Jadi Allah tidak membolehkan kita mengintai-ngintai orang lain, artinya mencari-cari kesalahan orang lain. Polisi intel-intelnya. Apabila yang diintai oleh mereka adalah orang yang sudah jelas bersalah karena tugas negara, tidak apa-apa. Nah, tapi kita jangan. Baik tanya ya pu intel-intel draw, tanya hanai ibu jabatan sebagai intel. Ladum lebih sibuk tanya dengan intel. Ti pura do minta kesalahan orang lain ni tanya. Nyan baik. Tanya kon intel, baik pu intel draw. Jangan cari-cari tahu kesalahan orang lain. Sebenarnya kalau kita ingin fokus kepada kesalahan kita sendiri, kesalahan kita sendirilah yang kita cari tahu. Karena kalau kita tahu pun kesalahan orang lain, tidak ada manfaat untuk kita. Pun manfaat lagi katanya ada depu gok salah. Nah mutamah raya pengkat, nah mutamah takwa katanya dengan gara-garanya hana. Tapi yang menambah ketakwaan kita adalah mengetahui kesalahan diri sendiri. Maka yang perlu kita intai, yang perlu kita perhitungkan, kita koreksi kembali, kita teliti kembali kesalahan diri kita. Apa yang kita lakukan? Mana yang salah kita perbaiki. Nyan akan membuat kita bertambah pangkatnya, menjadi orang yang mulia di sisi Allah, menjadi orang yang bertakwa. Bukan salah orang lain yang kita intai, tapi salah diri kita sendiri. Nah. Kemudian sikap yang terakhir, yang keenam, mala tarda an hadzan namam fala taf'alhu anta. Apa yang kamu tidak suka daripada tukang adu domba ini, kita kan tidak suka dia membawa berita seperti itu, mengadu kita dengan orang lain. Maka kata Abu Les, fala taf'alhu anta, maka jangan kamu ikut melakukan seperti itu. Kalau kita tidak suka dia mengadu kita dengan orang lain, jangan sampai kita mengadu dia lagi dengan orang lain. Artinya kalau kita pertama dia yang menjadi namam, tukang adu domba, sekarang kita. Jangan sampai seperti itu kata Abu Les. Wa huwa alla takhbira ahadan bima ataka bihi hadzan namam. Apa maknanya? Jangan kamu melakukan seperti dia lakukan, yaitu jangan kamu beritakan, jangan kamu sampaikan kepada seseorang pun apa yang disampaikan oleh tukang adu domba itu kepadamu. Dikirim berita kepada kita, di chat bak WA katanya, diadu domba katanya dengan orang lain. Ada depunya, katanya nyan diadu domba katanya orang lain, hana galak tertagai. Baik tak chat orang lain lele katanya, sehingga mengadu domba dia dengan orang lain. Nah, ini sikap yang terakhir. Nah, ini seperti kejadian di masa Nabi Musa. Waruya an Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu taala anhu qal, diriwayatkan daripada Ka'ab al-Akhbar, semoga Allah ridha untuk beliau, beliau berkata, asaba Bani Israel qahtun. Bani Israel pernah ditimpa oleh musim kemarau yang panjang yang membuat terjadi krisis pangan. Musim kemarau yang panjang, krisis pangan. Nyojino El Nino ya, kamu hai bru. Pitanya mana kemarau danging bru mahai aja hom.
Nah, fakharaja bihim Musa alaihi salam salasu marat yastasquna falam yasqu. Maka Nabi Musa bersama dengan kelompok kaum Bani Israel, kaumnya, keluar 3 kali meminta hujan. Cuma kita tidak tahu bagaimana beliau meminta hujan, apakah sama dengan syariat Nabi Muhammad. Karena setiap Nabi itu punya syariat yang berbeda. Kalau syariat Nabi Muhammad keluar meminta hujan artinya melakukan salat sunat istisqa. Ini kita nggak tahu. Beliau 3 kali keluar meminta hujan, falam yasqu, tetapi tidak diturunkan hujan. Artinya doa Nabi Musa tidak diterima oleh Allah. Doa Nabi Musa dan kaumnya tidak diterima oleh Allah. Tidak turun-turun hujan. Maka faqala Musa alaihi salam, Nabi Musa bermunajah, mengatakan kepada Tuhan, kepada Allah, Ilahi, ibaduka qad kharaju salasa marrat falam tastajib du'aahum. Wahai Tuhanku, hamba-hambamu sudah keluar 3 kali tapi engkau tidak menerima doa mereka. Artinya apa penyebabnya? Fa'auhallahu ta'ala, maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Musa, bi anni la astajibu laka walimam ma'aka li anna fikum rajulan namaman kat asarru alan namimah. Wahai Musa, penyebab aku tidak menerima doamu dan doa orang-orang yang ada bersamamu, karena bersama kalian dalam golongan kalian, dalam kalangan kalian ada seorang laki-laki yang namam, yang suka mengadu domba. Dia selalu menyebarkan namimah, adu domba. Jadi di sini para jemaah, gara-gara satu orang yang suka mengadu domba, semua tertolak doanya. Dalam masjid ini misalnya kita berdoa, satu orang saja cukup yang suka mengadu domba, semua doa kita tidak diterima oleh Allah. Faqala Musa, di saat itu Nabi Musa berkata, man huwa hatta nakhrujahu min bainina. Ya Allah, ya Tuhanku, siapa orang tersebut? Akan kami keluarkan dia dari negeri kami, akan kami usir dia. Tahu orangnya ni Allah nepegah kunuk jo turap pinah ke dia nak minah. Itu Nabi Musa. Apa jawaban Allah? Faqala, Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, anhakum anin namimah. Aku melarang kalian daripada mengadu domba. Wa akunu namaman, mungkinkah aku mengadu domba? Jadi artinya kalau Allah memberitahukan kepada Nabi Musa siapa yang suka mengadu domba, berarti Allah sudah mengadu domba orang tersebut dengan Nabi Musa. Padahal Allah larang. Itulah mana. Kalau kita tidak suka kepada orang yang mengadu domba, jangan sampai kita mengadu domba dia dengan orang lain. Nah, seperti ini. Maka Allah mengatakan, fatubu bi ajmaikum fatabu jami'ahum fasaku. Taubatlah kalian semua. Maka semua mereka bertaubat, lalu turunlah hujan. Nah, jadi inilah para jemaah 6 sikap yang harus kita miliki. Saya ulangi. Yang pertama, jangan percaya dengan berita yang mengadu domba. Yang kedua, larang orang yang mengadu domba itu dari melakukan demikian. Yang ketiga, marah, kita harus bersikap marah terhadapnya. Yang keempat, jangan berita itu mempengaruhi prasangka kita kepada sesama muslim, sehingga membuat kita berprasangka buruk dengan orang muslim yang lain. Yang kelima, jangan mencari-cari tahu keburukan orang lain. Yang keenam, jangan lakukan apa yang dia lakukan. Artinya jangan kita menjadi pengadu domba yang kedua setelah dia. Inilah kajian kita pada malam ini para jemaah. Kita tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.